Di kota tua Eldoria, ada sebuah pintu tua yang hampir terlupakan oleh waktu. Pintu itu dikenal sebagai pintu ajaib, terletak di antara dua toko kuno di jalan utama. Penduduk kota tidak ada yang berani memasuki pintu tersebut karena percaya ada sesuatu yang aneh dan misterius di dalamnya. Suatu hari, seorang anak muda bernama Arwen yang selalu penasaran memutuskan untuk masuk ke dalam pintu tua tersebut. Ia mendengar banyak cerita tentang pintu itu dari teman-temannya, namun tidak pernah percaya sepenuhnya. Dengan langkah penuh tekad, Arwen memasuki pintu ajaib. Begitu memasuki pintu, Arwen mendapati dirinya ada di sebuah jalan setapak. Arwen merasakan suasana yang berbeda. Udara di dalam terasa lebih sejuk dan segar. Di ujung jalan, ia melihat sebuah pintu kayu yang dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit. Dengan hati-hati, Arwen membuka pintu tersebut dan menemukan dirinya berada di sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban. Di depannya terbentang sebuah taman yang indah, dengan bunga-bunga berwarna-warni yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di kejauhan, ia melihat kastil megah yang menjulang tinggi, dengan menara-menara berkilauan. Arwen berjalan menyusuri taman tersebut dan bertemu dengan berbagai makhluk ajaib. Seperti peri kecil yang terbang di antara bunga-bunga dan unicorn yang berlari-lari bebas. Semua makhluk di sana tampak hidup dalam harmoni dan kebahagiaan. Tiba-tiba, seorang peri bernama Lumina mendekati Arwen. "Selamat datang di dunia ajaib, Arwen," kata Lumina dengan senyum ceria. "Kamu adalah orang pertama dari duniamu yang berhasil menemukan pintu ini setelah ratusan tahun." Arwen terkejut mendengar hal itu. "Apa yang membuat pintu ini begitu istimewa?" tanyanya. "Lorong ajaib ini adalah pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia ajaib kami," jelas Lumina. "Hanya orang-orang dengan hati yang murni dan penuh rasa ingin tahu yang bisa menemukannya." Lumina mengajak Arwen untuk mengunjungi kastil dan bertemu dengan Ratu Fa, pemimpin dunia ajaib. Di kastil, Ratu Fa menyambut Arwen dengan hangat dan mengungkapkan bahwa kedatangan Arwen telah diramalkan sejak lama. "Salam kehormatan untukmu Ratu Fa," kata Arwen sambil menunduk hormat. "Selamat datang Arwen. Sudah lama aku menunggu kedatanganmu di sini. Aku sangat senang kau datang." "Lumina, sekarang kau antar dia untuk beristirahat. Dia pasti lelah." Keesokan paginya Lumina mengajak Arwen untuk berkeliling. Lumina membawa Arwen untuk melihat hewan penjaga dunia ajaib. Arwen sangat terkejut setelah melihat hewan penjaga, yaitu seekor naga yang sangat besar. Naga itu bernama Dread, naga penjaga dunia ajaib. Setelah itu, Lumina membawa Arwen untuk bertemu dengan teman-temannya. Ada Andrew, Molin, dan Belle. Saat mereka semua sedang berbincang di taman, seorang pengawal kerajaan datang. Dia berkata bahwa ratu memanggil mereka semua ke istana. Sesampainya di istana, ratu menjelaskan bahwa maksudnya memanggil mereka adalah untuk memberitahu bahwa berlian ajaib telah dicuri oleh penyihir jahat Verdon. Berlian itu sangat penting untuk dunia ajaib. Mereka semua bergegas pergi ke hutan kegelapan untuk mencari berlian dan mengalahkan penyihir jahat Verdon. Sebelum pergi, ratu memberi pedang ajaib kepada Arwen. Sesampainya di hutan kegelapan, di sana penyihir Verdon sudah menunggu kedatangan mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka semua langsung menyerang penyihir jahat tersebut. Saat penyihir jahat Verdon lengah, Arwen menyerang penyihir jahat secara tiba-tiba, sehingga ia tidak bisa menghindari serangan itu, yang membuatnya musnah untuk selamanya. Sesaat setelah itu, sebuah pohon raksasa mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dengan hati-hati Arwen mendekati pohon tersebut dan mendapati berlian ajaib ada di sana. Setelah itu mereka semua bergegas kembali ke istana.
Sesampainya di istana, Arwan langsung memberikan berlian itu kepada ratu. Setelah itu, Arwan meminta izin kepada Ratu Fai untuk kembali ke dunia manusia. Karena bagaimanapun dia harus kembali ke dunianya. Arwan pun berpamitan kepada teman-teman barunya. Ia pun berterima kasih kepada mereka semua karena sudah menerimanya dengan baik. Sebelum pergi, Lumina memberi sebuah hadiah untuk Arwan sebagai tanda persahabatan. Arwan pun berjalan melewati taman bunga yang sama saat dia pertama datang. Tiba-tiba ada yang menghentikan jalannya saat ia menoleh, ternyata itu Lumina. "Arwan, tunggu aku," kata Lumina. "Aku akan mengantarmu sampai di pintu gerbang." Mereka pun sampai di pintu ajaib yang menjadi pemisah antara dunia manusia dan dunia ajaib. "Kau harus kembali lagi ke dunia ajaib. Kami semua di sini akan menunggumu." "Datang kembali," kata Lumina. "Tentu saja aku akan kembali," jawab Arwan. Arwan berjalan dan membuka pintu ajaib. Saat ia menoleh, ia melambaikan tangan kepada Lumina. Arwan pun keluar dari dunia ajaib. Tamat. Jangan lupa subscribe.